Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di siang ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk bisa melaksanakan di antara perintah Allah yang barusan kita kerjakan, itu salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menyampaikan lanjutan masih berkenaan tentang bab al-ikhlas, bab tentang keikhlasan, yaitu bagaimanakah cara kita, upaya kita, usaha kita supaya kita bisa memiliki sifat ikhlas ini di dalam setiap amalan. Poin-poin sudah kita sampaikan dan ini memang harus terus kita ulang-ulang sampai kita itu bisa mendapatkan ketika kita beramal itu sesuatu yang sudah kita dapat ilmunya, kita mengamalkannya dan itu terasa. Inilah yang tidak mudah. Maka ketika kita ilmunya itu tidak memiliki, maka amalannya pun juga tanpa ilmu. Maka selayaknya bagi kita adalah ilmu itu kita miliki dan kita ingat, kita pahami dan kita upayakan untuk mengamalkannya. Dan itu tidak ada batas waktu, terus untuk kita upayakan. 4 poin yang kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah kita adalah banyak berdoa agar Allah memudahkan kita untuk memiliki sifat ikhlas dalam setiap amalan kita. Yang kedua, kita hendaklah menyembunyikan amal kebaikan yang sifatnya memang itu amalan-amalan yang tidak diperintah untuk ditampakkan. Kalau ada syariat diperintah untuk ditampakkan, kita tampakkan. Tapi selainnya, maka adalah banyak kita sembunyikan amal kebaikan kita. Yang ketiga adalah hendaklah kita menganggap amal kebaikan itu masih sedikit, masih kurang, masih rendah. Maka harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki. Kemudian yang keempat yang kita sampaikan terakhir, kita hendaklah memiliki rasa takut bahwasanya jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ketika kita punya rasa takut amalan kita tidak diterima, maka kita berupaya, kita berusaha agar amalan kita benar-benar diterima Allah Ta'ala. Nah, sebelum kepada bagian yang terakhir yang kita sampaikan pada bab ikhlas ini, terkait dengan yang keempat ini, kita merasa takut jangan-jangan amalan kita nanti tidak diterima oleh Allah. Maka ada sebuah hadis yang ini kita supaya tidak menjadi orang yang bahasa sekarangnya pede, orang yang
yaitu yakin. Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, la yudhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wala yujiruhu minan nar. Yang artinya bahwasanya tidak ada amalan salah seorang di antara kalian, salah seorang pun di antara kalian, amalan itu bisa memasukkan ke surga. Tidak ada amalan kita yang dengan amalan kita itu memasukkan kita ke surga. Wala yujiruhu minan nar, dan menyelamatkan dari api neraka. Dengan amalan itu kita selamat dari api neraka. Ini seakan-akan sesuatu yang kontradiksi, sesuatu yang berlawanan. Kita disuruh beramal, tapi ternyata amalan ini tidaklah membuat kita bisa masuk surga atau selamat dari neraka. Maka di akhir hadis beliau mengatakan, wala ana, begitu juga saya. Rasul SAW mengatakan, masuknya surga itu bukan lantaran karena amal, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lainnya yang senada ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan redaksi yang lain, bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lan yudhila ahadan amaluhu al-jannah, tidak akan pernah memasukkan salah seorang atau seorang pun karena amalannya itu ke surga. Jadi tidak akan pernah amalan ini memasukkan seseorang ke surga. Ketika Rasulullah SAW bersabda demikian, para sahabat terheran-heran juga. Qalu, mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kalau tidak ada seorang pun, bagaimana dengan dirimu Rasulullah? Apakah engkau juga demikian? Amalanmu tidak bisa memasukkan ke surga. Wala ana, ya, maka Rasul mengatakan juga saya juga demikian. Namun ya dikatakan illa, melainkan ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmah, kecuali amalan itu adalah amalan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilingkupi, ya, atau diselimuti dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini para jamaah ta'ala, bahwasanya amalan murni, amalan semata itu tidak secara langsung bisa memasukkan ke surga atau menyelamatkan dari api neraka, kecuali amalan itu telah diselimuti oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Nah, disinilah ketika kita mungkin mendengarkan banyak ayat yang menjelaskan hal ini, di antaranya surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah firman, wa tilkal jannah, dan itulah surga, allati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang Allah karuniakan untuk kalian, apa? Bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh amalan kalian. Jadi seakan-akan ada dua hal yang berlawanan. Ayat menunjukkan bahwasanya itulah surga yang Allah siapkan untuk kita yang melakukan amalan. Tapi hadis tadi mengatakan amal tidak bisa masuk ke surga. Nah, bagaimanakah mendudukkan akan hal ini? Maka banyak yang meriwayatkan hal ini, diantaranya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu ta'ala. Maka beliau mengatakan bahwasanya dua hal yang seakan-akan kontradiktif, seakan-akan berlawan ini bisa dikompromikan, bisa didudukkan. Apa jawab beliau atau perkataan beliau? Bahwasanya beliau mengatakan ayyuqal
yujma'u bainahuma, dikumpulkan kedua permasalahan tadi, yaitu bi annal manfi dukhulal insan al jannah bil amali fil muqabalah. Yang pertama, bahwasanya manusia yang dia itu beramal, maka kemudian amalannya ini tidak bisa memasukkannya ke surga, itu dalam arti balasan. Amalan ini dibalas dengan surga. Ya, kita mengamal satu amalan dibalas dengan surga. Makin adalah tidak pantas. Artinya tidak cukup bahwasanya surga ini kemudian hanya bahasa bebasnya dibeli dengan amalan ini. Masih kurang banyak. Masih kurang banyak untuk bisa membeli surga ini. Nah, kemudian beliau katakan yang kedua, adapun sesuatu yang kedua tadi itu, fahuwa annal amala sababun wa laisa 'audhan. Bahwasanya amal itu sebagai sebab, bukan sebagai pengganti. Jadi amal sebagai sebab orang itu mendapatkan rahmat Allah, akhirnya memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ya ikhwah azani wa azakullah, jelaskan lebih lanjut oleh para ulama untuk mendudukkan dua permasalahan ini. Orang yang dia melakukan suatu amal kebaikan, maka apa fungsinya amal ketika nanti di surga? Ketika dia itu beramal dan amalannya ini dirahmati Allah Ta'ala, dan kita tahu amal yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berikan karunia adalah amalan yang ikhlas. Maka dengan dirahmati Allah Ta'ala amalan ini, maka Allah memasukkan dia ke surga. Kemudian kedudukan amal ini fungsinya itu adalah sebagai tingkatan di surga, sebagai tingkatan-tingkatan di surga. Jadi amal soleh ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang amalannya itu biasa, amalannya itu kurang, amalannya itu banyak, maka nanti dia menempati surga sesuai dengan tingkatan amalan yang dia lakukan di dunia. Maka di sini ya ikhwah azani wa azakullah, hendaklah kita itu tidak merasa amalan kita itu cukup, amalan kita itu sudah pasti diterima Allah Ta'ala. Merasa yakin harus, kita beramal harus yakin, akan tetapi jangan kita itu kemudian memastikan dengan amal ini kita akan masuk surga. Karena yang menentukan amal kita itu sah tidaknya, diterima tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terkait dengan amal ini, kedudukannya nanti di surga sebagai tingkatan-tingkatan seseorang ketika di dalam surga. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan tingkatan surga ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah, bahwasanya di surga itu ada 100 tingkatan. Di surga ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan ini untuk para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard. Jarak antara keduanya, satu tingkatan dengan yang lain adalah sebagaimana jaraknya langit dan bumi. Begitu luasnya surga karena jarak antar tingkatan seluas langit dan bumi. Maka Rasul bersabda, fa idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tengah, yang paling mulia. Wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhu tafajjuru anharul jannah, maka dari situlah kemudian mengalir atau bercabang sungai-sungai dari surga itu. Nah, ini menunjukkan ya Allah,
Di surga ada tingkatan-tingkatannya. Maka kalau kita melakukan suatu amalan, orang lain melakukan amalan, ketika Allah memberikan rahmat dari dua amalan ini, kemudian masuk surga, bisa jadi tingkatan di surga berbeda-beda, tergantung kualitas amalan yang kita lakukan. Nah, maka kita meskipun sadar bahwasanya untuk katakanlah menempati surga yang paling tinggi, ini amalan kita tidaklah mencukupi, karena amalan kita tidak seberapa. Tapi Rasul mengatakan atau bersabda, menyuruh kita minta yang paling tinggi. Yang artinya apa? Ketika Allah memberikan rahmat kepada amalan kita, memberikan fadilah pada amalan kita, karena amalan kita, ketika Allah menginginkan atau Allah menghendaki dimasukkan dalam surga yang tinggi, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita itu di satu sisi ketika kita itu beramal, maka jangan sampai kita itu mencukupkan amalan kita dan merasa sudah benar, dan kemudian tidak melihat apakah amal kita ini kira-kira diterima Allah atau tidak. Maka kita harus takut jangan-jangan amal kita tidak diterima. Kalau kita ada perasaan itu, maka kita akan introspeksi terus. Oh, amalan anak ini kemarin seperti ini, sekarang seperti ini, kayaknya kok kurang baik, seperti tidak seperti kemarin, kita perbaiki. Kalau lebih baik diperbaiki lagi, ditingkatkan amalan tersebut. Kemudian ya ikhwah azani wa azkullah, maka di sini sebagai kesimpulan dari poin ini, bahwasanya ketika kita merasa takut bahwasanya amal kita itu tidak diterima Allah Ta'ala, maka hendaklah kita itu memperbaiki amalan-amalan kita, dan kita hendaklah tidak mengandalkan amalan itu sendiri. Setelah kita melakukan amalan, mintalah kepada Allah agar amal kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ini bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surganya seseorang, dia itu lantaran rahmatnya Allah ta'ala. Tapi untuk mendapatkan rahmatnya Allah ta'ala, didahului dengan sebab beramal. Maka ini suatu hal yang sangat jelas insya Allah, sehingga kita tidak menggantungkan kepada diri kita. Kita gantungkan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja kita sampaikan. Adapun yang terakhir mungkin kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa selalu memperbaiki amal kita, dan Allah memudahkan kita untuk memberikan rahmat dalam setiap amalan kita, sehingga kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.